Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dalam beberapa hari ini kami sudah bicara tentang satu tema, yaitu dasar yang teguh. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah dasar Anda teguh? Apakah dasar Anda tetap dapat dikoyangkan oleh apapun yang ada di luar kita? Seberapa jauh kita memiliki dasar yang begitu kuat, yang begitu teguh, dengan kita dimaki-maki, kita dicobai, kita mengalami apapun, tapi dasar itu tidak akan goyang. Kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Dia menjadi batu karang. Dan di atas batu karang itu, kita yang membangun rumah Tuhan. Ya, kita semua adalah rumah Allah. Firman Tuhan dengan jelas menulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. So kita harus membangun bait Allah didasari fondasi yang kuat. Dan dalam beberapa hari ini kita sudah bicara tentang dasar, yaitu dasar pertobatan. Pertobatan dari semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ingat, Salomo berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Semuanya sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ya. Kemudian kita melihat kepada iman atau kepercayaan kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman? Ya. Apakah kita hidup oleh iman? Ya, iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat kita bermasalah, di saat kita sakit, di saat kita kekurangan, di saat kita lemas, apakah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Paulus bilang, aku tahu apa yang berlebih, tapi aku juga tahu apa yang kurang. Ya. Apakah kita mengalami begitu kelebihan dan kekurangan dan kita tetap bisa berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan baca kembali Ibrani 6 ayat 1-2 dan kita akan masuk dalam hal yang ketiga. Sebab itu marilah kita ditinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jadi ini bahas untuk berfokus kepada perkembangan yang penuh. Tapi kalau dasar nggak kuat, jangan memikirkan perkembangan. Ya, kenapa saya bahas ini? Karena saya merasa banyak orang tidak kuat di dalam dasar. Jadi perlu kembali kepada dasar, kepada basic. Ya. Dikatakan begini, janganlah kita meletakkan lakai dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu adalah dasar yang pertama. Dasar yang kedua, dasar kepercayaan kepada Allah. Dan kemudian dikatakan yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya, jadi hal yang ketiga bicara tentang pelbagai baptisan. Kalau ditulis pelbagai baptisan berarti lebih dari satu. Ya, dan kita benar-benar harus tahu tentang baptisan sesuai dengan firman Tuhan. Manusia boleh buat apa-apa. Ya, manusia boleh buat apa-apa dan berkata A, B, C. Tapi apa kata firman Tuhan? Saya harap Anda sadar, semakin Anda melihat firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa saya selalu kembali kepada apa kata firman Tuhan. Ya, dan saya juga pernah berkata bahwa segala sesuatu kita harus menyelidiki. Apakah memang benar demikian? Nah, hari ini kita lihat kepada baptisan yang pertama, yaitu baptisan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita buka firman di dalam Markus pasal yang pertama. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin Anda sadar bahwa yang ajar ini bukan saya. Ya, hari ini kita akan berfokus kepada baptisan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus sebelum Yesus.
untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat dikatakan begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, dikatakan dengan jelas. Yang pertama, ya, dikatakan bertobatlah. Nah, kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya udah lupa ya, kita bicara tentang bertobat dari yang sia-sia. Ya, bertobat artinya apa? Yang pertama harus ambil keputusan. Ingat, ya, anak bungsu, anak paling kecil, ya, di dalam di perumpamaan dari 2 anak, satu ambil hartanya, pergi, habiskan. Dia sadar. Kita perlu disadarkan, perlu ambil satu keputusan untuk kita berbalik dari yang jahat. Ya, seberapa jauh kita tetap main-main dengan yang jahat. Itu yang pertama. Ya, jadi sebelum kita bisa memberikan diri untuk dibaptis, harus bertobat lebih dahulu. Itu perkataan daripada Markus 1 ayat 4 yang bicara Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua dikatakan, berilah dirimu dibaptis. Ya, ini adalah sesuatu yang Anda melakukan di umum. Satu pengakuan Anda menunjukkan bahwa Anda telah bertobat. Dan sebagai materai dari pertobatan itu, Anda mau dibaptis. Anda mau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh untuk disucikan, dibersihkan. Kata baptis datang dari kata baptiso, menyeluruh. Jadi seluruh tubuhnya di dalam tanda kutip tenggelamkan. Ya, ditenggelamkan. Ya, bukan untuk tetap di bawah air, tetapi kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan. Ya, nah kita lebih bahas itu besok. Ya, dan yang ketiga kita dapat pelajari dari firman Tuhan. Ada sesuatu lebih dahsyat lagi. Ya, jadi yang pertama harus bertobat, yang kedua harus memberi diri dibaptis, yang ketiga di dalam Matius yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi jangan cuma bertobat, jangan cuma berikan dirimu dibaptis, tetapi hasilkan buahnya. Apa itu buahnya? Buahnya adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang berbeda. Tidak sama lagi dengan yang dahulu. Ya, jauh dari tingkah laku yang lama. Benar-benar meninggalkan. Karena ingat, yang pertama harus bertobat, mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Kemudian menyerahkan diri untuk meninggalkan hidup yang lama. Baru kita bisa bangkit di dalam hidup yang baru untuk menghasilkan buah pertobatan. Ini sesuatu yang sangat amat penting. Dan ini yang kita harus renungkan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa supaya Engkau menyelidiki hati kami. Kalau kami sudah dengar cerita daripada Yohanes Pembaptis, tugasnya dia untuk membaptis, tugasnya dia untuk menceritakan pertobatan, ya, dan dia sampaikan bertobat, berikan dirimu dibaptis untuk menghasilkan buahnya sesuai dengan pertobatan itu. Untuk itu Bapa, selidiki hati kami. Seberapa jauh kita benar-benar menghasilkan buah pertobatan. Tuhan, hamba berdoa, biar benar-benar Roh Kudus yang berbicara.
Biar pada saat kami lihat kepada kaca rohani kita, di mana kita akan melihat sebagaimana Engkau ya Bapa melihat kami. Apakah kami hidup berkenan di hadapan Engkau? Kalau tidak, hari ini juga Bapa, ampunilah kami. Sucikan, kuduskan kami, bersihkan kami. Biar kami benar-benar bertobat, berbalik dari yang jahat. Ambil keputusan, disadarkan oleh Roh Kudus, supaya kami dapat kembali di jalan yang benar. Itu yang kami doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh berdoa supaya Tuhan akan memberkati engkau. Biar berkat daripada Allah, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ya, biar Tuhan kuatkan Anda terus-menerus. Sampai ketemu besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.